Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Elpinawati, NPM 19140158 dari Prodi PGSD 5D, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah tematik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu boleh dong minta anak-anak ibu berdiri dulu. Nah, kita bernyanyi bersama ya. Penyanyinya apa? Garuda Pancasila? Ya, boleh. Ayo kita bernyanyi. Oh, Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Silahkan kembali duduk. Halo anak-anak ibu, selamat sore. Oke, gimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya. Citra. Ya, hadir. Aini. Hadir. Febiola. Hadir. Anissa. Hadir. Gracia. Hadir. Oke. Anak-anak ibu, ada yang tahu hari ini apa pelajaran kita? Nggak ada. Ya, pelajaran kita hari ini adalah mendongeng. Ada yang tahu apa itu mendongeng? Mendongeng adalah menceritakan cerita rakyat yang berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah masing-masing yang sudah tertentu. Oke, sekarang buka buku mata pelajarannya ya anak-anak ibu ya. Nah, di sini sudah. Oke, di sini tujuan dari mata pelajaran kita yang mendongeng ini, yang pertama adalah untuk melatih anak-anak ibu membaca lebih cermat, lebih teliti, lebih memahami apa isi dari cerita rakyat tersebut. Yang kedua, agar anak-anak ibu termotivasi untuk menulis hasil karya ilmiahnya masing-masing. Yang ketiga, supaya anak-anak ibu terhibur melalui cerita rakyat ini dan mengetahui apa saja cerita rakyat yang berada di sekitar kita. Nah, sekarang dibuka bukunya ya. Oke anak-anak ibu, tadi sudah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan dongeng. Ayo sebutkan kembali. Dongeng adalah cerita rakyat. Nah, dongeng adalah cerita rakyat. Cerita rakyat yang bagaimana? Dongeng adalah cerita rakyat yang berasal dari berbagai kelompok
etnis, masyarakat ataupun dari daerah tertentu. Dari daerah tertentu. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang mengetahui bisa menyebutkan salah satu judul dongeng? Ya, apa nak? Oh, ya. Ya, dongeng Putri Salju. Contoh dongeng Putri Salju. Nah, apalagi Tangkupan Perahu. Ya, betul. Yang ketiga, contoh dongeng yang ketiga, dongeng legenda dongeng Nyi Roro Kidul. Oh iya, betul. Oke, cukup ya. P3 saja. Nah, ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu pernah mendengarkan atau membaca dongeng? Dan apakah anak-anak ibu pernah menontonnya? Ya, tentu saja pernah. Di televisi, di telepon, itu pasti ada. Nah, di suatu daerah tertentu pasti ada legendanya juga. Ada dongeng yang terjadi di daerah tempat tinggal kita sendiri. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu buat kelompok. Sebelah sini terdiri dari 3 orang, di sebelah kanan 3 orang, di sebelah kiri ibu 3 orang, dan di belakang 3 orang. Nah, sudah, ibu mau minta anak-anak ibu menyikapi, mendengarkan, dan menulis kembali dongeng yang akan ibu bacakan ini dengan hasil dari catatan sendiri ya, nanti dipresentasikan. Oke, sebentar ya. Buka bukunya. Buka bukunya, kita baca. Ibu bacakan dongengnya ya. Dongeng yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang. Sudah? Ya, dengarkan ibu membacakan. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, maka ayah Malin Kundang memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Setelah berbulan-bulan, ternyata ayah dari Malin Kundang ini tidak pulang menjenguk keluarganya yang ada di pesisir Sumatera. Selanjutnya, setelah Malin Kundang ini beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang. Ceritanya si Malin Kundang ini ingin merantau kalau di bahasa kita. Akhirnya Malin Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya yang sudah sukses. Malin Kundang akhirnya memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah agar bisa menghidupi dirinya sendiri dan ibunya dan menjadi
keluarga yang memadai, tidak kesulitan lagi dari faktor ekonominya, dan jadi dipandang di tengah-tengah penduduk. Selanjutnya Ibu bacakan. Desa tempat Malin Kundang adalah desa yang subur. Dengan keuletan dan kegigihan dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal dengan pengawalnya yang banyak. Malin Kundang turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Kata ibu Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang malah melepaskan pelukan ibunya dan mendorong ibunya, dan tidak mengakui ibunya sama sekali. Dia malu mempunyai ibu yang pakaiannya compang-camping dan miskin. Istrinya bertanya, siapakah wanita itu? Malin Kundang hanya mengatakan, tidak, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pengemis yang datang meminta-minta. Ibu Malin Kundang marah. Ia tak menduga anaknya sekarang menjadi anak yang durhaka. Di tengah-tengah kemarahan ibu dari Malin Kundang ini, ibunya menengadahkan tangan ke atas dan berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Dari sebuah batu. Tidak lama kemudian, Malin Kundang berubah menjadi batu. Durhaka, ya kan? Dia berubah jadi batu. Dan batunya itu pun yaitu batu karang. Nah, itu adalah dongeng yang ada di buku kita yang sudah Ibu bacakan. Sekarang tugas dari anak-anak Ibu membuat pesan-pesan moralnya, itu dikerjakan di rumah ya anak Ibu ya. Nah, untuk tugas yang sudah Ibu kasih tadi dikumpulkan ke depan, presentasikan minggu depan saja, berhubung waktu kita sudah habis. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali, tugasnya yang pertama tadi adalah menulis ringkasan cerita kembali dari cerita Malin Kundang, dongeng Malin Kundang ini, lalu dikasih ke Ibu hari ini, dan minggu depan dipresentasikan. Nah, dan tugas untuk individu perorangan, Ibu mau anak-anak Ibu menuliskan pesan moral yang terdapat dalam cerita Malin Kundang ini dikerjakan di rumah. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, sekarang bukunya ditutup, tugasnya dikumpul, supaya kita pulang. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah,
Anak-anak ibu, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Hati-hati mau pulangnya. Jangan lupa kesehatan tetap dijaga dan patuhi protokol kesehatan. Sekian pelajaran kita hari ini. Selamat sore.